Gimana tuh? Kenapa Kak Fendi tidak setuju dengan cinta? Ya maknanya udah beda. Nah, maksudnya gini, Makna antara cinta dan kasihnya itu bukan bukan saja beda, tapi sangat berbeda. saran Kak Fendi kita harus menggunakan kasih. Saya setuju sih, atau bagaimana? Tergantung kepercayaan ya. Tapi Ya. kalau saya pribadi, Ya, ya, saya memilih mengasihi daripada mencintai. Jadi gini, cinta itu adalah salah satu tipuan iblis untuk merusak para remaja generasi muda saat ini. hasil dari penyusunan dari berabad-abad yang lalu. Yap, Efek sampingnya berhasil di tahun ini atau di zaman sekarang. sudah berhasil sejak dulu, bahkan sampai sekarang makin Makin dipercaya. makin tertanam, makin mindset di dalam pikiran. Sejarahnya bagaimana sampai cinta itu masif dipakai di mana-mana? Oke, sambung lagi ke tadi yang jodoh tuh. Eh, bahkan Raja Daud saja punya istri lebih dari satu. Dan istri yang lebih dari satu saja, si Raja Daud membuat politik supaya istri incaran ini, calon istri incaran ini, suaminya harus mati. Uriah tuh siapa? Mungkin teman-teman cari. Batseba, kalau tidak salah istrinya Daud ya. Bukan istrinya Daud, istrinya prajuritnya Daud. Calon istrinya Daud itu nanti. Kalau nggak salah ya. Jadi si prajurit ini namanya Uria, atau teman-teman cari. Si Uria dipaksa untuk berperang gara-gara politiknya Daud. Tujuannya Raja Daud ini adalah untuk agar si Uria ini meninggal di medan perang, teman-teman. Meninggal, makanya supaya Daud dengan leluasa mengambil Batseba sebagai istrinya. Nah, apakah itu kan bukan lagi di tangan Tuhan, teman-teman? Jodoh itu bukan lagi di tangan Tuhan kalau kita lihat dari kejadian itu. Nah, Kak Fendi mungkin sudah clear ya pembahasan jodoh itu bukan di tangan Tuhan, dan contohnya yang sangat sarkastik ya mungkin itu ya. Apakah Kak Fendi masih mau melanjutkan pertarungan jodoh ini atau mau lanjut ke cinta? Oh ya, yang itu belum ya. Kayaknya Kak Fendi agak maju lagi. Kayaknya agak maju lah Kak Fendi. Maju. Nah, bagus sedikit. Iya, coba Kak Fendi. Apakah Kak Fendi mau lanjut ke cinta atau Kalau jodoh udah clear ya. Nah, jodoh clear ya teman-teman. Jadi menurut kami bahwa jodoh itu tidak di tangan Tuhan, karena ada beberapa contoh yang banyak manusia menggunakan kehendak bebasnya. Ya karena sebenarnya memang kehendak bebas manusia sih. Intinya gini, bukan manusia menggunakan kehendak bebasnya. Memang Tuhan yang memberikan kehendak bebas kepada manusia. Efek untuk memilih pasangan ya, bukan jodoh. Ya. Efek samping kan terjadi pembunuhan juga. Terus akhirnya terjadilah ini ketika bercerai sudah mulai marah Tuhan, maki Tuhan lagi gitu kan. Kayul, mungkin sebelum kita beranjak ke cinta, beranjak ke next ya. Ini kan mumpung masih dijodohkan. Dijodohkan, maksudnya masih tentang jodoh. Ya. Saya mau clearkan dulu ya, disclaimer bahwa Tuhan bukan menjodohkan, tapi memberikan manusia kehendak bebas untuk memilih pasangan hidupnya. Ya, menurut kami. Ya, makanya itu ada. Ini bukan story, bukan dongeng, tapi ini the real story. Ada pasangan yang sampai 70 tahun bahkan lebih ya, mereka masih hidup
bersama-sama. Pasti loh. Pasti. Tidak bercerai, tidak berpisah, tapi tetap bahkan sampai tua, sampai mati, sampai meninggal, itu mereka tetap dalam status berumah tangga, sepasang suami istri. Itu ada the real story-nya. Saya pernah nonton di YouTube. Ya. Oh, Kak Fendi gini, sabar ya. Mungkin supaya bisa, mudah-mudahan kita bisa bantu orang, bahwa jangan percaya bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Efek sampingnya kita terlalu berharap kepada manusia, dan efek sampingnya kalau berharap ke manusia, waduh, kecewanya berat, Pak. Ya. Efek samping kita bisa marah Tuhan, seenaknya kita. Jadi tolong jangan pakai itu, lebih kepada supaya kita jadi jangan sampai bucin gitu. Iya, benar. Jadi orangnya jangan terlalu bucin, karena jangan mempertahankan hal yang menurut pikiran Anda. Karena bisa jadi Tuhan maunya beda, atau memang pakailah ini kehendak bebas kita kan, Iya. untuk memilih siapa nih, kayaknya ini yang cocok nih, kayaknya ini yang cocok. Jangan terlalu paksakan Tuhan, karena kalau terjadi di tengah jalan putus atau bercerai, ya maki Tuhan lagi, marah Tuhan lagi. Jadi saran kita jangan ya. Kecewanya sama Tuhan. Kecewanya sama Tuhan. Karena Tapi memang konsep pemahamannya udah salah Udah salah dari sejak awal. awalnya Betul. udah salah. Ya kan? Pemahamannya bahwa Ya. jodoh di tangan Tuhan, Tuhan yang ngasih jodoh, ya kan, kayak gitu. Nah, kesimpulan dari cerita yang tadi, yang saya bilang tadi, pernah saya nonton di YouTube, ya, The Real Story, itu adalah bahwa mereka membuat keputusan, ya, keputusan sendiri. kehendak bebas mereka, sepasang suami istri yang akhirnya sampai tua, sampai kakek nenek, sampai maut memisahkan. Itu bukan karena jodoh dari Tuhan, tapi atas dasar keputusan kehendak sendiri. bebas mereka, bahwa mereka memilih untuk tetap hidup bersama. Ya. Karena kalau jodoh dari Tuhan, balik lagi, ya, panjang yang tadi yang sudah dibahas dari awal. Saran kita itu ya teman-teman, maksudnya jangan mengambil kalimat jodoh di tangan Tuhan itu sebagai kepercayaan. Hanya saran. Kalau tidak terima saran, ya kembali ke teman ini. Ya. Teman-teman lagi kan. Oke. Clear ya teman-teman ya. Kita lanjut ke cara memahami cinta. What? Kok kesannya Anda tidak setuju sekali? Kesannya Anda sangat marah dengan saya. Apakah Anda sangat membenci cinta? Katakan, Ben. Katakan. Tadi di awal kan sudah saya bilang, Ya. dulu saya pernah meyakini yang namanya cinta. Namun setelah saya tahu kebenarannya, kebenaran dari cinta, saya dengan tegas saya menolak bahwa cinta itu bukan yang diajarkan oleh Tuhan, atau dalam kata lain, cinta itu bukan berasal dari Tuhan. Cinta itu bukanlah ajaran dari Tuhan. Yap, benar. Tapi Tuhan mencintai manusia tidak, Kak Fendi? Bukan. Tuhan mengasihi manusia. Yap, Karena benar. begitu besar kasih Allah akan manusia, maka Ia mengirimkan the only Son. Ya. Oke, gini teman-teman, maksudnya jelas lah di kitab Yohanes, di Injil Yohanes, bahwa karena begitu besar kasih, bukan karena begitu besar cinta. Kenapa Kak Fendi tidak begitu setuju dengan kata cinta? Kenapa lebih setuju kata kasih? Ada alasannya. Alasannya itu antara cinta dan kasih itu beda banget. Bukan beda, tapi beda banget. Dari Kalau kasih artinya, dari tulisannya, konsepnya, bahkan dari tulisannya aja udah beda. anak TK tahu kalau cinta dan kasih tulisannya beda tuh. Ya. Ya. Terus Kak Fendi Dari apa namanya? dari makna. Makna. Ya. Ya. Itu sangat berbeda antara cinta dan kasih. Ya kan? Oke, Kak Fendi. Oke, Kak Fendi lanjut. Lanjut. Oke. Makna kata cinta dan kasih saja sudah beda. Ya, Penerapannya juga pasti berbeda dong. beda banget. Kak Fendi gini, saya berikan game. Siap. Saya dengan sosok wanita yang saya cintai. Siapa Loh. dia? Loh, kenapa sosok? Oke, saya dengan si sosok wanita. Apakah dia artis? Kalau ini dia suatu saat akan jadi artis. Oke. Oke. Atau jangan-jangan dia salah satu pemain di Pemain film Thailand. Ngomong Thailand. Hah?
The woman from the Rhode Island. Tidak. Bukan. Bukan. Oke. Kan saya bilang suatu saat dia akan jadi artis. Oh, suatu saat dia akan jadi Kan bukan artis. itu. Jadi Anda jangan cemburu Oh juga iya. dong, cewek saya. Hilang. Maaf, Gini. saya salah mengartikannya. Si cewek ini lebih tepatnya saya mencintaimu Siap. atau saya mengasihimu. Siap. Mana nih yang lebih tepatnya? Hai Nona. Saya jawab. Ya, emang saya berikan game Loh, yang cintanya Kak Yuel. Kan saya tanya Kak Fendi, kalau saya lebih percaya kasih. Hai Nona, Oke. saya begitu mengasihimu. Tapi apakah berlebihan? Atau hai Nona, saya begitu mencintaimu? Atau menurut Kak Fendi yang lebih tepatnya mana? Menurut saya loh ya. Menurut Kak Fendi. Ya. Menurut saya ya. Ingat, menurut saya penonton. Menurut saya Tersinggung terus. ya kan. Menurut Mau komentar aja, tapi kan udah Habis Saya di bilang. komentar, menurut saya ya, yang menurut Anda juga berarti. Kan kami kan masing-masing menurut kami. Iya, benar. Eko, masih direkam Pak? Aman Pak? Pak, tolong. Mas Eko. Oke. Oke, lanjut Pak Siap. Eko. Oke. Menurut saya pribadi, Hmm. apa yang saya yakini, ya kan? Kasih, bukan cinta. Kita sebagai manusia harus menerapkan kasih dalam kehidupan, Ya, bukan mencintai dalam kehidupan. bukan. Gini, saya mencintai pekerjaan saya, Siap. tepat atau tidak tepat? Saya mencintai pekerjaan pekerjaan saya. saya. Atau saya mengasihi pekerjaan saya. Apa sih ini terapan di mana? Perlu saya jawab? Coba. Oke. Kalau saya mencintai pekerjaan saya, tepat. Ada alasannya. Oh, kata benda dan kata orang. Kata gimana nih caranya? Kata benda dan kata apa nih, Bang? Kalau untuk manusia itu. That's Ya, the terserah answer. anak bahasa ya lah. Itu bukan jawabannya. Kalau saya mencintai pekerjaan saya, tepat. Itu tepat. Oke. Penggunaannya, maksudnya saya mencintai pekerjaan saya. Kenapa saya bilang tepat? Karena yang tadi di awal tadi saya bilang ada perbedaan yang signifikan antara cinta dan kasih. Kalau saya mengasihi pekerjaan saya, Belum tepat. bahkan tidak tepat. Bahkan that's not correct. Maksudnya itu bukan jawaban yang benar. Saya mencintai ibu saya. Tepat? Tergantung. Saya mencintai ibu saya, tergantung. Tapi kalimat yang lebih tepat yang Tuhan ajarkan adalah saya mengasihi orang tua saya, bukan mencintai orang tua saya. Kalau apa yang terjadi ketika kita mengasihi orang, apa yang terjadi? Nah, itu yang akan saya jelaskan. Makanya saya bilang tadi di awal, ada makna yang sangat beda banget antara cinta dan kasih. Makanya kenapa ketika Kayol bertanya, kalau misalkan Cinta dan saya bilang, saya mencintai pekerjaan saya, kenapa saya bilang that's correct? Maksudnya benar, itu tepat. Karena pekerjaan Kayol belum tentu selamanya bekerja di situ. Atau tidak bekerja abadi. siap. Tidak selamanya Kayol berada di pekerjaan itu. Ya. Makanya itu tepat kalau disebut Kayol mencintai pekerjaan. Tapi ketika Kayol bilang saya mengasihi orang tua saya, atau sebaliknya, seorang ibu mengasihi anaknya, seorang bapak mengasihi anaknya, itu tepat penggunaannya. Kenapa? Karena maknanya berbeda antara cinta dan kasih. Dan nanti akan saya jelaskan. Kalau misalkan mau dijelaskan, kalau misalkan enggak, ya udah kita akhiri nih. Stop. Saya pamit pulang. Sabar. Hmm. Mungkin Kevin di tendensinya ke yang negatif bisa terjadi kalau orang mencintai. Yep, benar. Lebih tepatnya kalau mau jadi positif ya harus mengasihi. Kalau orang menggunakan cinta, tendensinya akan ke negatif ini, efek sampingnya. Negatif itu bisa jadi kekecewaan terus membunuh. Salah satu. Sabar. Gimana tuh? Kenapa Kevin tidak setuju dengan cinta? Ya maknanya udah beda. Maksudnya gini. Makna antara cinta dan kasihnya itu bukan saja beda, tapi sangat berbeda. Saran Kak Fedis, kita harus menggunakan kasih. Saya setuju sih, atau bagaimana? Tergantung kepercayaan ya. Tapi kalau saya pribadi, Ya, saya memilih
mengasihi daripada mencintai. Tapi dia guys sedikit maju. Ya, maju. Maju. Oke. Jadi mengasihi daripada Ya, saya memilih untuk mengasihi daripada mencintai. Bisa kita fokus tidak ke cinta ke Tuhan atau kasih ke Tuhan? Kita fokus antara manusia dan Tuhan. Coba. Oke, Oke. Tepatkah ketika saya bilang saya mencintai Tuhan? belum tepat. Tepatkah ketika saya bilang saya mengasihi Tuhan? That's right. Salahnya di mana kalau saya mencintai Tuhan? Kalau kita bilang kita mencintai Tuhan, berarti ada efeknya yang tadi kayak bilang di awal. Tadi kan sempat disinggung tuh, kayak bilang kalau misalnya kita menggunakan cinta, berarti nanti ada efek negatifnya atau nanti ada efek-efek yang terjadi, ya kan? Kalau kita mencintai Tuhan, kenapa akan terjadi efek negatif? Gimana? Bagaimana? Kenapa cinta ini Nah. bisa jadi status standar yang kayaknya tidak tepat? Nah, itu bisa dijawab kalau kita tahu perbedaan makna cinta dan kasih itu apa. Ayo, come on, coba. Makna cinta menurut Kak Fendi, makna kasih menurut Kak Fendi. Perbedaannya ya. Ya. Oke. Cinta dan Kasih. yang pertama, saya mau tanya ke Yuel dulu sebelum saya jawab nih. Ayo. Biar kita ada feedback, ya kan, diskusi. Siap. Ya. Menurut Kak Yuel, kasih itu apa? Kasih. Setahu Kak Yuel deh. Ya. Boleh dikutip dari ayat Alkitab, dari kitab suci yang Kak Yuel yakini. Apa itu kasih? Kasih itu apa? Kalau saya kutip dari ini menurut pengertian saya di Injil Yohanes ya. Bebas, mau dikutip Ya, dari manapun. bebas. Intinya menurut Kak Yuel, kasih itu apa? Sumbernya bebas, mau dari manapun. Ya. Kitab suci boleh. Oke, sebelum saya jawab, Eko, aman? Oke. Saya ambil dari Injil Yohanes. Oke. Kenapa tulisnya bilang karena begitu besar kasih Allah akan manusia, tapi tidak cinta. Karena begitu besar cinta Allah. Allah nih kasih loh ya, mengasihi kayak saking mengasihinya dia. Oke, kita balik lagi ya. Yang saya tanyakan tadi adalah, menurut Kak Yuel, kasih itu apa? Nah ini saya mau Ya. analogikan dari itu. Kasih itu apa-apa aja sih? Ha. Sebesar apa sih kasihnya kamu sampai bisa mengutus anakmu yang tunggal untuk ditikam, dicambuk, dipaku? Kok lu mengasihi saya sekali yang berdosa? Nah, itu? bentar Kak Yuel, bentar. Itu yang menjadi saya tanya balik jadi. Bentar. Kalau itu Tanpa syarat, berarti kasih tanpa syarat. siap. Kasih adalah rasa sayang tanpa syarat. Nah, itu benar. Nah. Itu nggak salah, itu Oke, benar. siap. Tapi yang Kak Yuel bilang sama saya barusan, itu adalah bukti dari kasih. Itu nanti Oh, bukti dari penjabarannya. kasih. Betul. Tapi yang saya mau tanyakan ke Yuel bahwa kasih itu apa sih? Kasih itu apa gitu? Kasih itu adalah Kasih itu memberikan segala sesuatu. atau lebih tepatnya gini, apa ya? Ciri-ciri kasih itu apa? Tanda-tanda kasih itu apa? Mungkin itu lebih tepatnya. Kalau sepengertian saya tidak menutup balik. Gimana? Ciri-ciri kasih Oke. salah satunya adalah First, maksudnya pertama apa? tidak menuntut balik. Maksudnya gimana? Ketika saya memberikan 1 juta rupiah ke seorang yang membutuhkan, tapi saya tidak suruh dia bilang, nih 1 juta nih saya berikan kepada ente, tapi ente harus kerja batako saya. Berarti itu Tidak bahasa terbalik simpelnya apa? Tidak menuntut. Tidak menuntut. Intinya ini orang lagi butuh, memang dia miskin, Pak, saya butuh uang Pak, sip, 1 juta untuk lu. Oke, clear. Saya ambil dari Berarti kasa yang 271 triliun. oke. Ya, kalau intinya saya kasih nih, jadi intinya ada orang miskin datang. Oke. Pak, mau minta makan Pak, saya tidak punya uang Pak, saya tidak punya pekerjaan Pak. Oke. Saya tidak kasih dia kerja, Kak Fendi. Contohnya kalau saya kaya sekali, saya tinggal ambil tuh yang dari 271 triliun rupiah.
1 juta kasih. Nama saya nggak salah Eko. Oke. Apakah masih direkam tuh? Masih. Oke. Aman Pak Eko? Intinya gini, kasih tidak menuntut balik. Oke. Terus Backhand. at the first ya. Nah. Pertama ya. Ya. Oke, next. Second. Yang kedua. Rela berkorban. Rela berkorban. Oke. Contoh, ada terjadi bencana di suatu daerah. Hmm. Dia rela berkorban, Kak Fendi. Dia tidak butuh kamera. Hmm. Dia tidak butuh kamera untuk, nah itu cacak juga bunyi Pak. Apakah Anda kritik? Nah, dia tidak butuh kamera nih Kak Fendi. Untuk terjun ke tempat bencana. Guys, lagi bencana nih. Ada beras 1 truk nih guys. Diberikan kepada daerah bencana. Berarti kan dia menuntut supaya dunia melihat dia. Wah dia ini baik. Kasih tidak butuh pengakuan. Kasih adalah rela berkorban. Karena saya mengasihi sesama saya. Udah. Intinya gini, poin pertama bahwa kasih tidak menuntut balik, kasih itu rela berkorban. Bisa jadi salah, bisa jadi benar kan menurut saya. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga, saya contohkan dari Bapak saja ya. Soalnya saya paling kenal tidak juga. Kasih itu mengampuni tanpa syarat. Sebenci-bencinya saya dengan orang, tapi memang saya kalau saya manusia lah teman-teman. Intinya gini, saya contohkan dari kenapa Yesus begitu mengasihi manusia. Mau bilang manusia banyak berdosa, aduh Tuhan. Tapi Allah mengasihi dan Allah rela. Makanya intinya kasih adalah mengampuni tanpa syarat. Oke. Itu poin ketiga. Yang keempat. Poin keempat. Kalau masih ada, maksudnya ini kan saya tanya aja. Ya, kira-kira masih ada karena Ya. saya bisa ingat kembali. Entah sampai ke berapa, intinya selama masih ada jawaban, silakan. Yang keempat. Next. Kasih itu lemah lembut. Oke. Yang berikutnya, kelima. Next, kalau masih ada. Sabar. Ya. Saya mau ngomong kasih itu lemah lembut. Oh Bukan iya. turun ke jalan dengan Gila. kamera. Bapak ini sampah di mana-mana. Bapak tidak bersihkan. Bapak tahu nggak saya ini siapa? Saya ini. Wah. Pak, masih rekam? Oh ini maksudnya apa? Dari yang Ya, contoh contohnya kasih itu lemah lembut. kasih itu lemah lembut. Oke, Iya. siap. Datang pakai depan panggil kepala. Tapi ada kamera. Oh gitu. Seolah dari lu bilang, saya rekam saya ya. Saya mau marah-marah. Karena saya mengasihi kota ini. Oh settingan, Kota ini harus maksudnya bersih. gitu. Bapak tahu nggak saya siapa? Aduh, saya ini wakil rakyat Saturnus. Gitu. Bapak tahu nggak Bapak buka usaha di sini? Ini jalan mobil Pak, jalan kendaraan Pak di sini. Bapak dengar saya. Bapak kan miskin. Anak Anda tidak sekolah, tapi saya ini, pemimpin saya ini, saya mengasihi Bapak. Bapak dengar saya. Nanti saya backhand. Tapi kan dia tidak melakukan kasih Pak. Oh gitu. Kasih harus lemah lembut. Oke. Itu ke berapa? Ketiga atau keempat? Atau ke berapa? Keempat kalau nggak salah ya. Oke, next. Kalau masih ada. Kelima. Apa? Kelima. Kasih itu sama rata. Sama rata itu maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau ada daerah yang punya tambang emas, yang punya kelimpahan emas banyak, contoh paling nyata emas paling banyak di planet Mars. Ya untuk kesejahteraan warga di situ lah. Emang di planet Mars ada Jangan emas dijual ya? lagi ke Merkurius lagi tuh emas. Bentar. Hmm. Emang di planet Mars ada emas? Iya ada. Ini kan di dunia universe-nya saya. Oh, Aras. Ada emas. Terus yang tinggal di emas itu kebanyakan Ngerti. masyarakat kulit hitam. Rambut keriting. Oh, I see. Benar. Ada bangsat yang dari planet Pluto datang. Kan Tata Surya ini kan negaranya dia. Iya, benar. Kan di Tata Surya kan ada banyak pulau tuh. Iya, benar. Pulau itu kan ada planet-planet. Kasihan yang pulau yang paling timur nih. Emas banyak Kak Fendi. Datang dia. Dia bodohi masyarakat di situ. Dia tidak kasih pendidikan yang bagus. Dia tidak menerapkan kasih ini. Tapi dia cinta uang. Dia cinta emas. Dia korupsi, kasih makan selingkuhannya. Dia duduk di gedung DPR, Dewan Perindustrian Rocker. Nah, Oke. asik tuh. Siap, benar. Dia duduk. Dia keruk emas di planet Mars. Dia jual ke negara lain, ke planet lain.
terus dia dapat untung. Tapi masyarakat di situ berjalan tanpa alas kaki. Sedangkan mereka berjalan di bumi emas, tapi mereka berjalan tanpa alas kaki. Kasih harus sama rata. Dengar itu, weh. Weh penonton, mengerti kan maksud saya? Dengar itu, weh. Berarti dengan kata lain, Kayul mau bilang bahwa kasih itu adil gitu. Kasih itu harus adil. Siap. Karena kalau dia pakai cinta, ya dia ambil ya uang-uangnya, Pak. Untuk siapa? Untuk klub-klub, untuk spa-spa, untuk pemandian lava panas, untuk gedung-gedung pencakar langit di Mars, Spa itu kan di planet matahari kan? di matahari, mandi di lava. Benar. Gara-gara dosa triliunan dibakar jiwa Anda. Dibakar. Ntar abis dari spa di planet matahari, kemudian ke tempat hiburan malam di planet Venus. Saya cinta kekayaan. Karena kan banyak tuh cewek-cewek di planet Venus ya Saya kan? cinta keuangan. Supaya saya kasih makan istri anak saya. Apa namanya? Apa itu namanya istilahnya? Haram, uang haram dimasukkan ke dalam darah masing-masing. Molekul darah atau Molekul atom kuantum darah masuk. Pokoknya itulah, kasih harus sama rata. Dengar Oke. ini, penonton respect. Ente semua pintar kan? Ayo, lanjut. Oke. Keempat. Next. Wah, 4 udah tadi. Oh, ya. Kelima udah. Masih direkam dong? Oke. Oke. Next. Kasih Masih ada lagi? itu tepat di janji. Apa itu maksudnya? Pilih saya. Setelah Anda pilih saya, semua masyarakat di kampung ini, di planet Mars ini, saya berikan pekerjaan. Berarti Tenaga kesehatan saya tidak akan pecat. Sabar. Ada sekitar 248,5 tenaga kesehatan, saya pecat nanti. Karena dia menggunakan cinta jabatan. Ngapain saya mengasihi Anda? Tapi intinya, kasih adalah tepat di janji. Ketika sudah menjadi pemimpin, tepat di janji dong. Kasih pekerjaan ke orang-orang. Jangan dipecat. Pemecatan Anda itu yang Anda dipecat dari pintu surga masuk ke neraka. Dibakar, digoreng, dikriuk-kriuk di mulut Lucifer kayak. Gitu. Intinya kasih, tepat di janji. Baru ini kita ngomong ke sana nanti. Intinya sudah, stop di 5 lah atau 4 tadi. Oke, siap. Kasih intinya itulah. Clear kan? Clear gitu. Sudah clear? Eko masih rekam? Masih. Oke. Kayaknya kepingin maju lagi. pas. Oke, siap. Pas ya? Oke. Berarti untuk kasih, saya nggak perlu jawab. Karena sebenarnya Kasih itu betul-betul kasih real. seperti yang Kayal bilang, that's right. That's correct, benar. Oke. Itu nggak salah. Kasih seperti itu. Cuman mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Siap. Kasih itu termasuk sabar, Sabar tadi. murah hati, Murah hati. tidak sombong, Tidak sombong. Siap. tidak membanggakan diri, mengampuni. Ya kan? Mumpuni. Itu kasih. Iya. Dan masih banyak, tapi yang seingat saya baru itu. Bukan cuman itu, tapi baru itu. Kasih itu tidak sombong. Iya, benar. Ini kalau saya ceritakan ini, apakah ini kasih atau tidak? Saya ceritakan ya. Boleh. Kamu tahu tidak? Gaji kalian semua itu Tuhan titip lewat saya. Wow. Firaun juga ya. Gaji kalian semua di sini Tuhan titip lewat saya. Iya Anda. Apakah itu kasih? Atau kesombongan? Berkasih kok sombong deh. Tidak sombong kasih itu. Ya. Kasih itu tidak sombong. Tapi Tuhan titip dia loh gajinya. Honornya Daud waktu itu. Gaji titip lewat dia ini. Dia ini kan kepercayaannya Daud orang. Penjilat gitu. Jadi dia menjilat Daud nih, menjilat. Wow. Ceritanya menjilat supaya dia bisa membantai para honorer gitu. Bahwa semua gaji-gaji honorer ini Tuhan titip lewat dia. Wow. Wow, Amazing. amazing. Oke. Lanjut lah. Nah, seperti itulah definisi kasih. Baik yang sudah Kayuel sebutkan tadi dan yang saya tambahkan tadi. Itulah kasih. Sekarang kita langsung ke cinta. Yalah, pokoknya Oke. kasih clear ya teman-teman ya. Kasih itu clear. Clear. Pokoknya tadi itu contoh-contoh cerita di universe saya itu. Kalau ada yang merasa masih kurang, boleh ditambahkan di kolom komentar. Boleh lah. Ya. Cinta itu adalah kebalikan dari sebaliknya.
Cinta itu, Cinta adalah kebalikan dari kasih. kenapa ada istilah cinta uang? Kalau kasih itu sabar, maka cinta itu tidak sabaran. Kalau kasih itu tidak cemburu, maka cinta itu adalah kecemburuan. Kalau kasih itu murah hati, maka cinta itu sebaliknya. Sebenarnya simpelnya gitu ya Kak Fendi ya. Ya, makanya saya bilang apa? Nggak perlu panjang lebar, langsung dijawab. Iya. Kalau kasih itu adalah mengampuni, Hmm. maka cinta bisa berubah jadi benci, bukan mengampuni. Tapi kan ada istilah bilang benci itu cinta. Nah, itu kamuflasenya iblis, tipuan iblis. Makanya tadi di awal sudah saya bilang bahwa Kayuel, saya punya game nih, pertanyaan. Apakah cinta itu benar-benar berasal dari Tuhan, ajarannya Tuhan, atau itu tipuan iblis? Nah, ingat, Iya ya. kamuflase iblis itu kan sudah pernah kita bahas di podcast sebelumnya. Ya. Jadi saya ganti lagi dengan sinonimnya, sinonim yang sama lah. Tipuan iblis salah satunya itu adalah menciptakan sesuatu yang serupa tapi tak sama. Ya, dia kerjanya cuma gitu. Supaya mengporak-porandakan. Dia menciptakan segala sesuatu itu serupa. Sampai susah dibedakan. Ya namanya aja serupa. Berarti rupanya tuh kelihatannya sama. Oh, saya mengerti pesannya Kak Fendi. Tapi ingat, serupa tapi tak sama. Ya, ya. Kak Fendi punya pesan bahwa tolong berbuat dengan kasih, karena ketika berlandaskan cinta, banyak orang akan berbuat jahat gitu ya. Atau bagaimana Kak Fendi sarannya ke orang? Tolong berbuat sesuatu itu dengan kasih gitu. Supaya ikhlas. Belajarlah kasih. Jangan belajar cinta. Maksud Kak Fendi gitu kan? Maksud saya gini. Kalau untuk yang itu, ya mungkin itu nanti di kesimpulan ya. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya karena Khairul sudah Sudah duluan lah. Ya sudah. Saya jawab bahwa kita pakai kasih, jangan kita pakai cinta. Karena secara makna, secara arti, Ya. itu sudah sangat jauh berbeda. Dan makna sama artinya sudah kita jawab tadi bareng-barengan kan? Sama-sama tadi kan? Iya, iya. Ini aja teman-teman setelah nonton ini kita tidak usah jelaskan lagi cara penggunaannya kan. Mungkin teman-teman sadar mungkin contoh dari kami. Kalau setuju silakan, terima kasih. Kalau tidak setuju ya silakan. Dan tadi sudah dijawab kok. Hmm. Bahkan tadi Kayuel menjawab kasih itu apa. Dan kemudian saya menambahkan. Iya betul sih. Tapi apa yang Kayuel jawab itu nggak salah. Itulah kasih. Dan apa yang saya tambahkan ya itu juga kasih gitu. Cuman saya tambahkan aja biar lebih lengkap. Dan mungkin masih banyak. Iya. Cuman mungkin nggak semua disebutkan tadi kan. Yang tadi mungkin belum sempat kita sebutkan. Kalau nggak salah ingat, kasih itu tidak cemburu. Itu saya lupa sebutkan tadi. Sudah. Kak Fendi Oh sudah? Oke. Kak Fendi ini Sedangkan kalau cinta apa? Sebaliknya, cinta itu cemburu. intinya gini, kalau kasih kan tidak meminta timbal balik. Ikhlas dia. Kasih itu ikhlas lah. Kasih itu tanpa syarat. Tanpa Seperti yang syarat. kayak bilang kan. Tapi kalau cinta, saya cinta uang nih, saya pinjamkan uang saya ke Anda, tapi nanti dibalikkan dengan bunga. Atau gimana nih, Kak Fendi? Kalau contoh jelek dari cinta, kita pernah bermain-main dengan ini game. Saya mencintai Tuhan. Seorang penulis lagu, aku cinta padamu Tuhan. Ini boleh nih kita bahas. Nah, Gimana? Itu kan? gimana? Aku cinta padamu Tuhan. Lebih tepat penulis lirik menuliskan begitu atau aku mengasihimu Yesus. Aku mengasihimu Tuhan. Kalau menurut saya, Soalnya ini saya mulai singgung ke penulis nih. Takutnya penulis. oke. Kok Anda mengganggu pekerjaan saya kan gitu Ya, takutnya. makanya. Ini kan menurut kita. Oke, Kak Fendi. Jadi, ini menurut saya. Biar ntar jangan Ya supaya nanti saya tulis lagu juga kan saya Ya. punya pattern nih. Pola. Tapi maksud saya lebih ke biar penulisnya jangan tersinggung ya kan. Ini kan tersinggung, bro. Ini kan kitanya. Kalau misalkan saya yang jadi penulisnya ya,
Oke lah, komedi lah contohnya. bukan penulisnya, tapi saya yang jadi penulisnya. Saya akan memakai kata aku mengasihi Tuhan, bukan aku mencintai Tuhan. Kenapa tidak boleh saya mencintai Tuhan, aku mencintai Tuhan? Ya, udah dijawab tadi kan. Tidak etis. Arti makna kasih dan Nah. cinta itu sudah berbeda. Akhirnya gara-gara sudah terjawab, maka janganlah menggunakan kata cinta Iya. pada Tuhan, karena cinta itu kebalikan dari kasih. Itu adalah permainan iblis untuk seolah-olah ini bagus nih, serupa tadi kami bilang. Ya. Tetapi maknanya jelek. Jadi gini, Hmm. kasih itu bukan cinta. Kasih itu bukan cinta. Dan Siap. cinta adalah kebalikan dari kasih. Kalau ada yang bilang cinta kasih, disambungkan. Nah, itulah tipuan iblis. Oh. Makanya tadi saya bilang di awal, bukan di awal, barusan saya bilang, ya kan, bahwa iblis selalu menciptakan segala sesuatu serupa, tapi nggak sama. Tapi ini ada begini contohnya, ada ada suami istri, terus menurut saya suami tidak akan selingkuh kalau benar-benar dia mendapatkan kasih, ya kan? Tetapi kalau dia menggunakan cinta, bisa jadi dia selingkuh, karena dia kan mencintai istrinya, tapi ada cewek lain yang dicintai juga. Tapi kalau benar-benar dalam alam bawah sadarnya, dari bawah dasar hatinya, sudahlah saya mengasihi istri saya, otomatis betul-betul dia tidak akan berbelok. Itu lebih bagus kan, menggunakan kasih lebih bagus daripada cinta. Bahkan sebenarnya bisa lebih dari itu. Kalau menggunakan kasih, Kalau pakai impactnya besar sekali. kalau misalnya kita pakai kasih, ya. Kalau kita memakai yang namanya kasih, itu impact yang seperti kayak bilang tadi barusan. Itu bahkan bisa lebih dari itu. Kalau semua orang menggunakan kasih, ya. Kalau kita semua menggunakan yang namanya kasih, dan kita menghilangkan atau kita menonaktifkan yang namanya cinta. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ada alasannya. Dan alasan yang paling mendasar, dan saya rasa kalau yang nonton sekeyakinan dengan kita ya kan, mereka pasti paham, pasti ngerti. Keyakinan kita maksudnya Kristen. Ya. Bukan cuman Kristen, tapi maksudnya benar-benar Semua umat manusia. benar-benar Kristen yang benar-benar Kristen. Ya, paham lah yang maksudnya. tidak termakan kamuflase iblis. Ya, oke. Karena Yesus juga menggunakan kasih. Ya. Bahkan ya kan, yang kayak Yuel bilang tadi, dampak impactnya itu lebih dari itu. Bahkan ketika istrinya selingkuh, atau mungkin suaminya tidak akan selingkuh kan, karena dia mengasihi istri, mengasihi bukan mencintai. Walaupun istrinya selingkuh, dampaknya dia tetap mengampuni istrinya. Hendaklah yang tidak berbuat dosa lempar batu duluan ke wanita ini. Tapi Yesus tetap mengasihi dia, bro. Ya kan? Sesimpel itu. Sesimpel itu. Itulah kasih. Kasih itu tidak mengadili, menghukum atau apa istilahnya? Sebenarnya bukan. Sebenarnya itu tidak termasuk dalam kasih. Oh, beda lagi ceritanya. Beda. Tapi itu salah satu Bukti kasih. Bukti dari kasih. Soalnya kalau gini, mungkin ada penonton tanya bilang, terus kenapa banyak orang yang pakai cinta sejak abad keberapa itu, kata cinta itu? Mungkin pembahasannya panjang jadinya. Intinya maknanya gitu teman-teman. Itu panjang. Bisa saya jelaskan, tapi akan sangat panjang banget. Kalau ada pemimpin yang mengasihi bawahannya kan, dia bisa mengerti bahwa kenapa bawahan berlaku ini. Dia bisa panggil duduk sama-sama berbincang-bincang. Jangan salah sangka dulu dong, maksudnya gitu kan. Kalau ada pemimpin yang enak-enak saja lewat WA, salah sangka dia. Dia mulai marah bawahan. Padahal bawahannya punya alasan lain. Entah bawahannya nanti menipu atau tidak kan urusan berikut. Intinya dia harus menerapkan penerapan kasih supaya duduk putar kopi, minum sama-sama, backhand, kita minum, gitu kan? Tidak ada backhand, maksudnya gitu ya. Bahwa ketika menggunakan kasih, dunia akan lebih adem jadinya. Dan saya harap gitu sih. Ini adalah euforia kami, semesta kami sendiri.
Kalau mau percaya, thank you. Kalau tidak percaya ya, ini kan hanya diskusi gitu. Jadi gimana Kak Fendi? Mau lanjutkan atau kita kasih kesimpulan ke teman-teman? Atau mungkin masih ada yang mau dibabat di sini? Penebangan hutan, menjual kayu-kayu masih ada? Atau bagaimana? Jadi mungkin kita biar Clear? biar ini ya, maksudnya biar apa namanya, langsung ke intinya. Ya. Boleh. Sebelum saya kasih sebuah kesimpulan pribadi Ya. berdasarkan pemahaman pribadi apa yang saya yakini tentang kasih dan kontroversinya dengan cinta, saya mau kasih tahu sedikit, bukan cerita tapi sejarah. Nah, dari tadi memang saya ingin tanya sejarah sih sebenarnya ini. Tapi Itu gimana tuh? apa yang saya mau tanya gitu ya? Hmm. Kenapa Kak Fendi anti sekali dengan cinta? Mungkin ada sejarahnya ini. Ada. Sejarah, apakah gini? Kalau salah, tolong babat saya ya. Ya. Jadi mungkin di zaman dahulu, di zaman penulis-penulis, di zaman apa? Para penulis lagu, pencipta puisi gitu. Mungkin mereka didoktrin oleh oknum-oknum ini didoktrin oleh si iblis untuk cobalah menulis kata-kata yang indah, tapi gunakanlah cinta. Puterbalikanlah makna ini ke orang-orang di zaman di masa depan. Benar. Supaya mereka menggunakan cinta ini. Yep. Salahkah teori saya? Atau Kak Fendi tadi bilang mau ceritakan sejarah sedikit? Itu nggak salah. Benar kok. Kak, sekian podcast malam ini. Lanjut. Oke. Oke. Gimana? Kita lanjut? Lanjut. Sejarah cinta. Jadi gini. Cinta itu adalah salah satu tipuan iblis untuk merusak para remaja generasi muda saat ini. Hasil dari penyusunan dari berabad-abad yang lalu. Yap. Efek sampingnya berhasil di tahun ini atau di zaman sekarang. Sudah berhasil sejak dulu, bahkan sampai sekarang makin dipercaya, makin tertanam, makin termindset di dalam pikiran. Sejarahnya bagaimana sampai cinta itu masif dipakai di mana-mana? Ya karena tadi itu. Iblis menciptakan sesuatu yang serupa, tapi tak sama. Saya kasih contoh. Ada anak kembar, lahir pada waktu yang sama. Katakanlah si Fendi dan si Fandi. Ya, Fendi dan Fandi ini lahir di waktu yang sama. Mereka kembar, laki, ya kan? Bukan waria loh, laki, ya kan? Oke. Mereka punya banyak kesamaan. Kenapa banyak kesamaan? Yang pertama mereka kembar, udah pasti. Banyak kesamaan. Si Fendi menyukai warna hitam. Siap. Ya kan? Si Fandi sama, menyukai warna hitam. Serupa nggak? Serupa. Oke. Ya kan? Si Fendi dan si Fandi nggak usah ditanya wajahnya, pasti serupa. Karena namanya kembar ya. Siap. Pasti serupa. Siap. Tapi dari begitu banyak kesamaan, entah dari segi warna, ya kan? Segi warna, atau dari makanan favoritnya, minuman favoritnya, apapun kesukaannya. Begitu banyak kesamaan, pasti ada salah satu yang berbeda. Oke, dari tadi sama terus nih. Pasti ada salah satu. Ada salah satu yang berbeda. Siap. Ya kita nggak tahu apa itu. Ya kan? Misalkan saja yang berbeda itu ternyata si Fandi menyukai cewek berambut panjang, sedangkan si Fendi lebih tertarik sama cewek yang berambut pendek. Masuk akal nggak? Masuk akal. Itu yang membedakan mereka. Nah, itulah contoh yang paling simpel, serupa tapi tak sama. Siap. Serupa, mau face-nya, mau warna favoritnya, mau pakaiannya sama-sama menyukai warna hitam, celana apa putih atau sebaliknya. Ya, bahkan keluarnya orang bingung. Ya. Ini si Fendi apa si Fandi sih? Ya. Karena emang serupa. Tapi di satu sisi ada yang nggak sama.
Oke lah, mungkin itu contoh sederhananya. Oke. Lanjut ke cinta tadi mungkin Kak ini ya. Nah, itu dia. Cinta dan kasih. Oh, oke, akhirnya ke cinta dan kasih lagi jadi. Sejarahnya apa tadi? Mungkin sejarahnya itu atau Sejarahnya saya pikir dari sejarah, maknanya udah beda kan. saya pikir sejarah Kak ini tahun 65 saya mungkin. Ada sejarahnya. Ada sejarah Tapi juga. kalau mau diceritakan mungkin nanti. Soalnya ini panjang banget Ya sejarahnya. panjang soalnya gini. Nanti teman-teman bisa cari di Google. Ada kok. Sejarah penggunaan cinta. Bukan, sejarah terciptanya asal muasalnya cinta itu. Itu ada di Google Oh, ada ya? sejarah. Ada. Sengaja diciptakan. Dan itu bikinan manusia. Itu Yang sebenarnya bahwa kasih yang terjadi tapi di tengah jalan enggak, sengaja kasih nggak disebutkan di situ. Karena memang kasih itu ajaran murni dari Tuhan, bukan dari manusia. tapi di tengah jalan manusia menciptakan cinta gitu. Dan disuruhkan Seperti bahwa kasih. cinta itu kasih. Apa? Cinta itu apa? Kasih sayang. Pakainya mungkin Pernah dengar nggak? Kasih sayang itu cinta. Cinta itu kasih sayang. Kedengarannya kan sama. Itu serupa tapi nggak sama. akhirnya penonton bilang, kok dua orang ini kayak bacot sekali masalah cinta dan kasih. Tapi minta maaf, hal kecil ini bisa menjadi Iya. pengecoh di otak nih bahwa mending menggunakan kasih karena tadi kasih itu sabar, lemah lembut. Efeknya mereka manusia pada damai Pak. Maknanya udah beda. Tapi kalau menggunakan Artinya udah cinta, beda. Hah. ya cinta tadi yang saya cerita sedikit teman-teman yang di atau surya kita kan gitu. Oke. Kita back to yang tadi. Kan tadi kan saya bilang saya mau berkesimpulan sebelum kita akhiri ini kan. Pak, sebelum kita tutup masih rekam? Ya. Oke, Saya pernah nonton berita. Ini kan saya bilang tadi sejarah. sejarah Kejadian nyata yang telah terjadi. yang bukan dongeng ya kan? Iya, namanya sejarah. Iya kan, sejarah berarti kan pernah terjadi benar. Ya kan? Kok sederhana sekali otak saya? Enggak, saya yang salah ya. Saya juga sederhana otak saya. Saya yang salah. Benar. Artinya pernah terjadi. Ya, Nah. pernah ada berita nih. Iya, pernah ada berita. Ya. Seorang istri membunuh suaminya karena cemburu. Seorang suami tega membunuh istrinya karena cemburu. Kalau saya dipakai kasih Karena selingkuh. Hmm. Alasannya, Iya. ya kan? Kan berita. Betul, banyak sih. Ya. Ada sih. Saya nggak ada pada saat ada. kejadian, Ada tapi beritanya. kan beritanya seperti itu. Ada beritanya, ada beritanya. Nah, mereka kan menikah, kan suami istri, Ya, ya kan? ya. Otomatis menikah tuh berarti atas dasar cinta, ya. Menikah atas dasar cinta. Nah, Tapi karena cemburu, ya. pada akhirnya terjadilah yang namanya efek membunuh, karena faktor kecemburuan itu. Kecemburuan. Ya. Kita lebih ke dalam lagi. Ini yang belum nikah, yang belum sah, Yang masih pacaran. yang masih dalam status pacaran. Di awal Jatuh cinta lah dia. saya udah bilang kan di di awal Ya. sama cinta Cinta. itu kan hiponibis Oke. Menurut Kak Fendi yang dipakai itu untuk merusak merusak cara. para remaja generasi muda untuk saat ini. Siap. Bukan hanya saat ini, tapi kenapa saya bilang saat ini? Ya karena kita hidup di saat ini. Ini Sebenarnya cara ini sudah dipakai dari generasi-generasi sebelum kita, dan itu berhasil. Bahkan sampai saat ini manjur. Artinya cara itu berhasil. iblis semata-mata pakai trik itu untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Khususnya para remaja dan generasi muda. gara-gara menggunakan cinta itu. Di mindsetnya kan tertanam cinta, ya kan? Ya. Cinta itu berarti kasih sayang. Pokoknya yang tadi saya bilang lah, nggak usah saya bilang lagi terlalu panjang. Udah kita bilang kan panjang lebar tadi di awal. Intinya adalah gini. Cinta itu adalah tipuan iblis yang ditargetkan terkhususnya buat para remaja generasi muda saat ini. Oke. Sebenarnya bukan cuma generasi muda saat ini,
tapi di generasi-generasi sebelumnya. Cuman kan waktu itu kita belum lahir, Ya, belum ada. intinya kita fokus ke generasi kita, teman. Nah, makanya kenapa saya bilang terkhususnya para remaja generasi muda saat ini. Tujuan dia menggunakan itu untuk apa? Karena Hmm. dia menciptakan yang namanya serupa tapi tak sama. Cinta dengan kasih sayang. Hmm. Cinta identik dengan pengorbanan. Cinta itu sama dengan cinta tak bersyarat. Padahal yang kita ketahui selama ini, Sudah mulai mengerti. ya kan, Ya, bahwa tidak ada yang namanya cinta tanpa syarat, itu tidak ada. cinta itu bersyarat. Tapi itu diciptakan, itu dibuat. Makanya saya bilang, iblis menciptakan segala sesuatu serupa, Hmm. tapi tak sama. Dipropagandakan lewat mana? Lewat lagu, lewat puisi, Benar, Bang. lewat film, Lewat lirik, lewat lirik, benar. Lewat quotes. quotes, bahwa ayo makan narkoba cinta ini. Ketagihan kan ente? Benar. Nah, setelah Anda makan dan percaya, Anda akan cemburu suatu saat. Ya. Efek samping anda cemburu, paling buruknya terjadilah Ya. pertumpahan. Terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Karena ente menggunakan narkoba cinta. Ya. Coba ente menggunakan narkoba kasih yang telah diajarkan dari Tuhan resmi. Tidak akan terjadi seperti itu. Paling sederhana mungkin itu ya kami ya. Pernah dengar nggak? Cinta itu adalah pengorbanan. Cinta itu tak bersyarat. Cinta itu apalah, ya kan, kayak gitu. Itu semua buat saya ya bullshit. Karena yang namanya tanpa syarat, yang namanya pengorbanan, itu adalah kasih, bukan cinta. Tapi semua itu diciptakan Dan bukan diciptakan bukan? ngerti? Belum? Itu diciptakan bukan? Belum lanjut. Semuanya itu diciptakan Hah? bukan tanpa alasan, bukan tanpa maksud dan tujuan. Pastilah ada untuk menyesatkan kan? Yap, benar. Menyesatkan dan efek sampingnya lebih ke gilanya tadi yang kita omong tadi teman-teman. Kenapa targetnya para remaja dan generasi muda? Karena mudah diinstal otaknya, Ya, karena mindsetnya, mindsetnya masih labil lah, ya, pikirannya, masih labil intinya. Jadi sama kayak Eko install Windows, Ya. ya diinstal aja USB, boot, BIOS, jadi Windows 10. Ngerti? ngerti kan? Jadi gini Kak Fendi, saran kita dan saran kita ke pendengar, penonton, saran saja. Coba kalau diikuti, terima kasih banyak. Kalau tidak diikuti ya sudah teman-teman boleh komentar di bawah. Saran kami jangan menggunakan cinta dalam kehidupan kita. Cinta akan pekerjaan beda lagi intinya. Tapi cinta lebih kepada manusia, hubungan ke manusia dengan Tuhan. Ya, lebih ke situ. Bukan juga seperti itu. Intinya kalau kita berhubungan dengan manusia dengan Tuhan lebih kepada kasih, jangan pakai menggunakan cinta gitu. Ya, Mending. mungkin itu nanti pas di kesimpulannya ya saya kasih atau gimana? Sekarang Kayaknya penonton sudah mulai mengerti dengan maksud kita nih sebenarnya. berarti Coba kesimpulan kami ini supaya kita langsung coba, ke kesimpulan aja ya. supaya kita akhiri podcast ini mungkin. Oke. Jadi gini, di dalam Satu. enggak, bukan, jangan satu dulu. Oh, biar. Ngomong aja belum ya kan? Oke. Di dalam kitab suci yang saya yakini Hmm. ada 2 perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita manusia. Ya. Terkhususnya pengikut Kristus. Kristus. Yang pertama, perintah yang pertama dan yang paling terutama. Ya. Kenapa saya bilang kayak gitu ya? Karena memang tertulisnya demikian, Ya. ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan Ya di sini jelas tuh, kasih itu dengan segenap ini, dengan ini. Berarti kasih itu adalah ini. Kesimpulannya kan? ya. Nah. Dan perintah yang kedua yang sama seperti itu, ya, kasihilah sesamamu manusia, Iya. sama seperti dirimu sendiri. Oh iya. That's all. Nggak ada yang lain, nggak ada penambahan, nggak ada editan, nggak ada apa-apa lagi. Ya, menurut sarannya dari Kak Fendi, That's all. kesimpulannya adalah seperti itu. Ya, Boleh kita berdebat di kolom komentar teman-teman, tapi Ya. santai ini hanya Ya. diskusi ngopi malam santai. itu kan perintahnya udah jelas. Sudah jelas ya.
Ya. Di kita Kristen, kita Kristen, santai yang lain. Kita Kristen. Kenapa perintahnya Hmm. kasihilah? Sesama manusia. Bukan hanya sama manusia. Yang Hmm. pertama tadi, kasihilah Tuhan Allah. Ya. Terus yang kedua, yang sama Hmm. Tuhan berkata, kasihilah sesama. Karena apa? Hmm. Nggak usah saya jawab. Sudah kita Sudah, jawab iya. tadi kan barengan di awal. Maknanya sudah beda. Kasih dan cinta itu beda Oke. banget. Mungkin kesimpulan terakhir juga, apakah kasih itu bisa diterapkan di lingkungan? Sangat bisa. Sangat bisa. Apakah kasih itu bisa diterapkan kepada karyawan? Sangat bisa. Sangat bisa. Apakah ada yang masih dibicarakan? Ada. Apa ini? Yang pertama. Hah? Bentar dulu. Hah? Mau sampai ke berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oh, boleh lah, mau kesimpulan. Enggak, biar cepat, biar enggak terlalu berlama-lama kita. Tidak Gitu. apa, coba ini. Orang-orang bisa menunggu kita lah. Coba ini. Ini kesimpulan kan? Satu. Ya. Saran dan kesimpulan. Oke, Nah, bab 5, penutup, saran dan kesimpulan. poinnya. Poinnya. Oke. Hmm. Yang pertama ya. Ya. Nanti kalau misalkan dirasa udah cukup, bilang stop gitu kan. Santai. Oke. Kita tergantung Eko nih. Eko masih cukup bisa? Masih bisa. Oke, Pak Eko, lanjut. Eh, Ya. Yang pertama, hmm. perintah Tuhan mengasihi itu sebenarnya sudah melengkapi seluruh perintah di dalam kitab Taurat. Pertama dan terutama. Bukan, dua perintah itu. Satu tadi, terus. Pada saat Hmm. murid-murid bertanya Ya. dan Tuhan menjawab, Hmm. yaitu dua perintah kan. Perintah yang pertama dan yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu Hmm. dengan segenap hatimu dan seterusnya. Atau Yang kedua, kasihlah sesama kasihilah manusia. sesama manusia. Seperti Sebenarnya itu sudah menjawab Hmm. seluruh perintah, seluruh hukum yang tertulis di dalam kitab suci. Cukup dua ini. Ya. Wow. Nggak pengen tahu kenapa kok bisa saya bilang kayak gitu? Coba. Kenapa bisa dibilang begitu? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Supaya clear. Pengen tahu banget, supaya clear. Oke. Hmm. Yang pertama, Hmm. kalau saya, Hmm. kenapa saya bilang saya? Hmm. Biar yang lain nggak merasa Hmm. tersinggung Oh. atau baper lah. Hmm. Saya bilang saya aja. Hmm. Ya. Kalau saya Hmm. melakukan hukum yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Hmm. Hukum yang terutama kan yang pertama. Ya. Maka apa? Secara otomatis saya telah melakukan 10 perintah Allah, yaitu hukum yang pertama Hmm. sampai dengan hukum yang keempat. Yaitu apa? Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Karena kasih ke atas nih. Karena Dia mengasihi. saya mengasihi Tuhan Allah. Ya. Maka tidak mungkin saya ada Allah lain. Ya. Ya. Yang kedua, saya tidak mungkin membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Ya. Kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan Saya Allah. kasih. Yang ketiga, saya tidak akan menyebut nama Tuhan saya dengan sembarangan. Kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan. Yang keempat, saya akan mengingat menguduskan hari Sabat. Kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan. Otomatis hukum Taurat, 10 hukum Tuhan dari hukum yang pertama sampai keempat Hmm. itu sudah Hmm. saya lakukan ketika saya melakukan perintah Tuhan yang pertama itu. Hmm. Makanya sebenarnya sesimpel itu. Dan hukum yang kedua, Ya. Tuhan bilang apa? Yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu Oh, sendiri. ya, kembali ke belakang. Otomatis ketika saya melakukan hukum yang kedua itu, berarti saya telah melakukan 5 hukum Taurat dari 10 hukum Taurat yang ada. Yang Siap. itu apa? Jangan- Kalau memang saya mengasihi sama manusia, Betul. berarti saya tidak membunuh, Wah, clear nih. ya kan? Clear. Kalau saya mengasihi sama manusia, Jangan mencuri. saya tidak akan mencuri milik sesama saya. Kalau saya mengasihi sama manusia seperti mengasihi diri saya sendiri, maka saya tidak akan mengingini Istri orang. milik sesama. Milik ya, entah barang, apa kepunyaan milik sesama. Dan kalau saya mengasihi sama manusia, saya tidak akan mencuri milik sama manusia. Saya tidak akan bersaksi dusta. Ya.
sebenarnya udah jelas. Makanya kenapa Tuhan bilang dua hukum yang terutama ini, hukum yang pertama dan hukum yang kedua, itu sebenarnya sudah melengkapi semua hukum yang tertulis di dalam kitab suci. Cuman kadang yang Makanya bikin ribet tuh kita sendiri. Makanya dipelintirkan menggunakan cinta itu. Wow. Sebenarnya Tuhan kasih yang simpel. Kenapa? Karena yang simpel ini sebenarnya sudah melengkapi semua yang ribet-ribet. Cuman kita manusia yang terlalu bikin ribet. Ya, maksudnya kita manusia yang sok ribet, entah sok ribet atau memang sengaja dibikin ribet gitu. Oke, melalui podcast ini mudah-mudahan jangan dibikin ribet lagi teman-teman. Iya. Bahwa clear ya, terakhir tuh Kevin dikasih 2 poin. Poin pertama mewakili 1 sampai 4, ya 1 sampai 5 lah intinya mungkin. Terus poin kedua mewakili sisanya gitu. Di hukum 10 hukum Allah itu. Iya. Hukum Taurat. Dan efek sampingnya gara-gara mungkin di zaman keberapa, di abad keberapa para penulis, pembuat lirik, pembuat film mempropagandakan cinta. Nah, akhirnya manusia di zaman modern masuk tuh di pola pikir mereka. Efek samping dari cinta kan, woi, bablas sekali tuh efek samping. Tapi ketika manusia menggunakan kasih, ada baiknya menggunakan kasih. Bukan ada baiknya. Bukan sebaiknya lagi. Pakailah kasih. Tuhan mengejarkan kasih. Jadi bukan gini, bukan maksudnya mending kita pakai kasih. Jangan, jangan seperti itu. Fix pakai kasih. Kita menggunakan kasih, kita pakai kasih. Itu nggak bisa ditimbang-timbang, nggak bisa ditawar-tawar, tawar-menawar seperti kita berbelanja di pasar gitu kan. Fix, siap. Kasih, karena itu ajaran murni dari Tuhan. Sedangkan cinta, hati-hati gunakan itu teman-teman. Itu tipuan iblis. Ya, ingat. Sambung di kamuflase juga akhirnya ini. Ya, di episode yang lalu. Ya, benar. Yang lalu, ya. Ini ada hubungannya dengan episode lalu. Podcast sebelumnya. Hanya lebih dioperasi, dibuka lagi di sini. Ya, biar lebih clear, ya kan? Biar lebih terbuka, ya, biar apa ya? Intinya supaya lebih jelas lah ke orang, bahwa supaya membuka kesadaran orang. Ya. Kesadaran bahwa entah ente mau sadar atau tidak, ini kan hanya podcast minum kopi, santai aja. Ya, jadi jodoh, cinta, dan kasih bisa disimpulkan lewat video ini. Teman-teman bisa nonton bebas. Dan sisanya tergantung teman-teman. Mungkin itu ya, Kevin, ya, kita podcast hari ini ya. Atau masih mau... tadi ada satu kesimpulan yang belum lupa, kan? Mungkin lupa. Enggak, maksudnya tadi ada satu kesimpulan yang belum terkait dengan jodoh. Bukan. Jodoh udah clear kan? Jodoh udah clear. Apa nih? Lupa nih. Tentang cinta kan tadi. Coba. Itu kan terkait dengan... Oh, kasih tadi sudah. Terkait dengan cinta. Sekarang cinta? Tipuan iblis terkhususnya buat para remaja dan generasi muda saat ini. Tadi kan belum. Ya, intinya gini, bergeraklah menggunakan kasih. Ini kaum muda lah istilahnya. Walaupun saya juga masih muda. Kita masih muda, ya kan? Intinya kita sama-sama generasi muda. Menggunakan kasih. Di saat ini ya. Jangan menggunakan cinta, karena ketika menggunakan kasih, fix kelarlah hidup. Istilahnya lebih mantap lah, lebih aman. Sangat aman justru. Ada lagi? Mungkin kelupaan? Mungkin ini yang penutupnya. Penutup. Okay. Closing dulu. Ya, bahasa marketingnya. Ya kan? Oke, saya mau bilang bahwa banyak generasi muda, khususnya para remaja, kan, tertipu dengan yang namanya cinta. Karena memang cinta itu adalah salah satu tipuan iblis. Ya. Buktinya apa? Seks bebas. Oke. Ketika berhubungan seksual, ini disensor nggak? Udah, ini bisa ada cerita. Saya ngomong aja ya. Ketika melakukan hubungan seksual, mengatasnamakan cinta. Ketika digrebek, ya kan? Ketika ditangkap dan diinterview, apa istilahnya, diinvestigasi, ditanyakan sama pihak aparat atau pihak berwenang atau mungkin pihak masyarakat, ya kan, yang melakukan penangkapan atau penggerebekan, pasti jawabannya gini, atas dasar cinta, suka sama suka, saling cinta, saling suka, ya. Dan dia tidak akan berani ngomong atas dasar kasih. Bukan, dan itu tidak mereka sadari. Ya, karena sudah tertanam lama. Ketika mereka bilang kayak gitu, kalau mereka peka, kok atas dasar cinta,
berarti ada yang salah dengan cinta. Cinta kok kayak gini? Cinta kok dia punya buahnya kok kayak gini Nah, gitu. cinta kok kayak gini? Seks bebas, Iko. ya kan? Ah. Benar nggak? Ya, namanya buah dari cinta tuh kok gini. Kalau coba dari awal pakai kasih kan tidak terjadi begini jadinya. Terus Hmm. ada yang pacarnya dibunuh. Ngerti? Terus tanya, kenapa bunuh dia? Karena Saya cemburu. Loh, kenapa cemburu? Karena Karena saya saya cinta. sangat mencintai dia. Cinta kok cemburu? Oh, cinta kok gitu? Clear, Nah, clear. clear kan? Makanya That's contoh it. kecil ini teman-teman bisa kembangkan. That's all. Nah, Cukup sekian. Tapi ini- Terima kasih. cukup sekian. Teman-teman, kan dibilang kan, disclaimer lagi, intinya ini hanya pembahasan kita. Ya, nongkrong-nongkrong saya teman-teman. Jadi terima kasih telah menonton Thank you teman-teman. Thank you.